英雄がいます。 Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang Tobirama yang katanya pernah menggunakan jurus Shikifujin untuk melawan Kinkaku dan Ginkaku. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini, let's go! Dalam era sebelum adanya Naruto, dunia shinobi penuh dengan gejolak peperangan, mulai dari perang antar klan, antar organisasi terlarang, maupun antar desa-desa besar. Semuanya disusun dengan begitu baik oleh penulis Naruto yakni Masashi Kishimoto Sensei. Namun walaupun semuanya telah disusun begitu rapi, tetap saja masih banyak misteri di Naruto yang belum terpecahkan. Plot misterius seperti ini dibiarkan begitu saja oleh Masashi Kishimoto, padahal saat itu, seri Naruto masih memungkinkan untuk menambah lebih banyak ceritanya. Mungkin tentang shinobi terdahulu yang masih belum jelas asal-usulnya bisa dibuatkan sebuah flashback, agar kita semua bisa tahu secara detail tentang masa lalu mereka. Bahkan sebenarnya di era ninja terdahulu itu lebih berkesan dan menarik untuk melihat perang besar shinobi sebelumnya. Karena banyak tersimpan sebuah jawaban serta peristiwa seperti halnya pertarungan antara Hokage kedua melawan Kinkaku dan adiknya yakni Ginkaku. Pertarungan terakhir Tobirama ini tidak pernah ditampilkan dalam serinya, padahal Masashi Kishimoto bisa saja memasukkannya daripada hanya menampilkan sebuah filler ujian Chunin. Seperti yang kalian ketahui bahwa saat masih di tengah-tengah episode Perang Dunia Shinobi keempat, filler tentang ujian Chunin dimunculkan dalam animenya. Filler ujian Chunin tersebut dimulai dari episode 354 sampai episode 413. Admin terkadang berpikir mengapa Kishimoto hanya membuat filler tentang ujian Chunin. Mengapa dia tidak membuat tentang kisah Tobirama melawan Kinkaku atau main pertarungan epik antara Raikage ketiga saat melawan 10.000 shinobi dari Iwagakure. Tapi Kishimoto malah menampilkan sebuah filler yang menurut kami itu jauh dari kesan bagus. Padahal kita semua tahu bahwa dalam seri Naruto masih banyak misteri yang belum diungkap tapi malah dibiarkan begitu saja oleh Masashi Kishimoto. Admin juga kadang berpikir mengapa serial sebagus Naruto meninggalkan begitu banyak plot misterius dalam ceritanya. Padahal Kishimoto sebenarnya bisa membuat cerita tentang pelatihan antara Tobirama dengan para murid-muridnya, atau memperlihatkan bagaimana sebenarnya Hashirama meninggal pada saat itu. Karena teka-teki seperti apa Hashirama mati sampai sekarang masih belum terungkap. Masih banyak hal misterius lainnya yang bisa dimasukkan dalam cerita Naruto saat itu tentang ninja terdahulu. Jika admin ingin membuat daftar listnya, maka itu akan sangat banyak. Sudah terlalu banyak plot hole dan semoga saja sebagian dari plot misterius itu diungkap dalam seri Boruto ke depannya. Karena satu persatu plot misterius seperti Kashin Koji mungkin akan menjawab tentang di mana dan bagaimana kabar dari Jiraiya setelah ditusuk oleh Pain. Kita semua tidak pernah tahu apa yang terjadi selanjutnya pada tubuh Jiraiya saat itu. Nah, kemunculan Amado serta Kashin Koji yang dikatakan sebagai kloningan Jiraiya, maka ada kemungkinan situasi Jiraiya saat tenggelam akan dijelaskan dalam seri Boruto nanti. Lalu dikarenakan masih banyak suatu hal yang belum dijelaskan oleh Kishimoto, sehingga kebanyakan fans kemudian beropini bahwa saat Tobirama melawan Kinkaku, dia menggunakan jutsu Shikifujin. Namun karena bentrokan atau musuh yang dihadapi pada saat itu ada 20 orang, makanya Tobirama kemudian gagal menggunakan jurus milik klan Uzumaki itu. Namun apakah benar bahwa Tobirama bisa atau pernah menggunakan kemampuan Shikifujin itu? Karena dalam databook resmi Naruto dijelaskan kalau shinobi yang bisa menggunakan Shikifujin hanya ada 4 orang saja. Dan mereka adalah Uzumaki Ashina sang pemimpin klan Uzumaki, lalu ada nama Sarutobi Hiruzen sebagai Hokage ketiga, kemudian ada Namikaze Minato sebagai Hokage keempat, dan yang terakhir adalah Orochimaru yang merupakan Sannin legendaris Konoha. Hanya mereka berempatlah yang saat ini dikonfirmasi bisa menggunakan jurus Shikifujin tersebut. Berarti informasi atau opini dari fans tentang Tobirama menggunakan Shikifujin masih belum jelas apakah benar atau tidak. Apalagi dalam sejarah Naruto, jiwa Tobirama tidak tersegel ke dalam perut Dewa Kematian atau Shinigami saat Orochimaru memanggilnya. Kalau Tobirama pernah menggunakan Shikifujin meskipun gagal mengambil jiwa lawannya, maka tetap nyawa atau jiwa Tobirama akan tersegel ke dalam perut Shinigami itu. Jadi sebenarnya sudah jelas bahwa tidak ada istilah Tobirama pernah menggunakan Shikifujin untuk melawan Kinkaku dan Ginkaku pada Perang Dunia Shinobi pertama. Dia pada saat itu murni mati dalam keadaan bertarung, atau dengan kata lain,
bertarung sampai mati demi para muridnya dan juga demi desa Konoha. Hal ini adalah sebuah pengorbanan luar biasa dari Tobirama, dan dia pun telah menyadari bahwa muridnya merupakan para shinobi yang hebat dengan kemampuan yang bisa melindungi desa Konoha. Makanya pada saat itu, Tobirama tidak ragu untuk melakukan sebuah pengorbanan. 18 pasukan elit milik Kinkaku tentu saja tidak bisa dianggap enteng. Mereka semua adalah shinobi terlatih, dan Uchiha Kami pernah mengatakan bahwa meskipun kita tetap ingin melawan mereka, maka kita juga pasti akan mati karena mereka memiliki jumlah lebih banyak dari kita semua. Nah, itu adalah pengakuan dari ninja paling berbakat dari klan Uchiha tersebut. Tobirama pun kemudian setuju dengan rencana mereka, yaitu kalau mereka ingin lolos, maka satu orang dari mereka harus menjadi umpan. Dan begitulah pada akhirnya Tobirama yang memutuskan dirinya sendiri akan menjadi umpan demi mereka semua. Momen pertarungan antara Tobirama melawan Kinkaku ini menjadi salah satu yang paling ingin dilihat oleh kebanyakan fans Naruto. Bahkan dalam acara voting karakter Naruto yang saat ini masih berlangsung, masih banyak yang ingin cerita Tobirama dibuat oleh tim Masashi Kishimoto. Namun faktanya, Tobirama bahkan tidak masuk dalam 10 besar pada voting sementara ini. Dan nama Minatolah sekarang yang terus memimpin posisi pertama, lalu diikuti oleh Itachi serta Shisui pada posisi kedua dan ketiga. Akan tetapi, siapa tahu nama Tobirama bakalan masuk 10 besar atau bahkan 5 besar pada tanggal 31 Januari nanti. Dan itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak cerita Naruto yang masih menjadi misteri yang akan admin bahas pada channel ini. Dan jika kalian suka dengan channel ini, maka jangan lupa untuk berlangganan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.